Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Oh, 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 ya, oh, saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pedang pora. Pedang pora sebagai simbol, sebagai seorang komandan, seorang perwira, seorang yang akan dihormati di mana-mana. Dengan melihat pedang pora, orang akan memandang dia sebagai seorang perwira. Orang yang penuh kuasa. Oh, Suaranya saja sudah menakutkan. Apalagi kalau sudah disertai dengan hati yang angkuh, yang sombong, dan seterusnya. Kemarin ada viral juga seorang angkatan darat karena ingin menegur pengemudi yang lalai karena mengemudi secara sembrono. Dia turun seorang tentara dan menasihati, tetapi dengan marah-marah, dan kemudian masuk ke mobil langsung mengambil pisau sebagai perlengkapannya, atau mungkin semacam sangkur atau pedang. Jadi menunjukkan identitas orang itu, seorang yang harus dihormati. Saudara-saudari yang terkasih, orang ingin selalu mendapat penghormatan, mendapat kesuksesan, selalu dihormati, selalu mendapat fasilitas yang gampang, tidak susah-susah. Maka perlu harta yang banyak, uang yang banyak. Kalau orang sudah kelihatan parlente penampilannya, sudah kelihatan dari jabatannya, maka orang pada takut dan akan menunjukkan perhatian, pelayanan. Tetapi tentu saja ini yang diminta-minta, digadang-gadang oleh orang dunia. Tetapi Tuhan mengajak kita rendah hati, memikul salib, agar kebahagiaan kita semakin terasa dan abadi. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang mulai berkumpul dengan murid-muridnya secara khusus. Kemudian Yesus mengajar tentang kesengsaraan salib. Dia harus menuju ke Yerusalem untuk nantinya ditangkap, menyongsong sengsara, diolok-olok, dibuli, disiksa, disalibkan, dan kemudian akan bangkit. Tetapi dalam kontradiksi, dalam suasana di mana Yesus mengajar tentang salib, tentang kerendahan hati untuk sampai kepada kebahagiaan, kebangkitan, tiba-tiba ibu Zebedeus, ibunya Yohanes dan Yakobus, menghadap Yesus. Guru, kalau boleh nanti di dalam kemuliaan, kalau engkau sudah mulia seperti yang kamu janjikan itu, anak-anakku boleh duduk di sebelah kanan dan kirimu. Boleh berkuasa seperti kalau raja itu satu di tengah, kanan kiri menjadi pembantu atau asisten atau patih atau perdana menteri. Itu kemudian harus seperti itu. Kami ingin supaya anak-anak saya mendapatkan jabatan, mendapatkan pengaruh. Itu tentu saja harapan orang banyak menitipkan anaknya untuk sukses. Tetapi Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang aku minum? Mereka tanpa pikir panjang menjawab, kami dapat. Lalu Yesus mengatakan, memang cawanku yang aku minum, kamu pun juga akan meminumnya. Karena para murid akhirnya menjadi martir, tidak semua, tetapi akhirnya mereka harus minum cawan salib itu untuk menghadapi ketika sudah harus bersaksi setelah kebangkitan itu. Lalu Yesus melanjutkan, tapi hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu haknya Bapakku, akan diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Karena Yesus sungguh-sungguh merasakan ketaatannya kepada Bapa. Maka saudara-saudari yang terkasih, akhirnya para murid menjadi jengkel
Kemudian Yesus menegur mereka, "Sudah, nggak apa-apa." Para murid pada marah karena Yohanes yang Yakobus ingin yang terbesar, ingin yang terdahulu. Biasa orang pada rebutan jabatan. Tetapi Yesus kemudian bicara tentang makna seorang pemimpin. Kalau kamu akan menjadi pemimpin, jangan seperti pembesar-pembesar dunia. Mereka memerintah dengan tangan besi. Mereka memerintah dengan kejam. Mereka memerintah dengan segala kuasa untuk melindungi kekuasaannya. Tetapi kamu, barang siapa ingin menjadi pemimpin, hendaklah menjadi pelayan dari semuanya. Merendahkan diri sebagai pelayan akan mendapatkan kerendahan hati, dan hati menjadi tenang ketika kita tidak mendapat jabatan, ketika kita tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan tepuk tangan, tidak mendapatkan penghormatan, karena kita merasakan Tuhan yang menyertai kita. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang selalu ingin dipuja, selalu ingin disanjung-sanjung, maka akibatnya dia pun akan jatuh ketika tidak disanjung, ketika tidak dimaafkan, karena tidak diterima, karena semuanya akan menjadikan kacau semuanya. Maka kalau kita mengamati Ibu Zebedius masih punya pikiran sebagai hal manusia, dan itu kebanyakan orang dunia. Anaknya ingin sukses, dia ingin sukses karena dia akan senang ketika anak-anaknya sukses. Tetapi suksesnya adalah sukses sebagai hal duniawi. Pergulatan ini nampak sekali terjadi pada diri Santo Ignatius sebagai pendiri Kongregasi Serikat Yesus dan yang menemukan metode retret dengan latihan rohani. Santo Ignatius seorang bangsawan dari keluarga Loyola. Dia mempunyai kastil juga, keluarga besarnya, yaitu Puri di Loyola. Di Spanyol ini, di daerah Bas, suku Bas. Kemudian akhirnya Ignatius yang mempunyai ambisi besar untuk menjadi pejabat, untuk menikah dengan putri seorang bupati. Dia seorang perwira, prajurit yang tentu saja bukan perwira tertinggi. Dia berusaha melatih diri sekuat tenaga untuk menjadi seorang perwira, pemimpin yang digemari, yang berhasil, yang gilang gemilang untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Akhirnya mendapatkan gelar seorang pahlawan perwira dan mempunyai istri, jabatan anak seorang pejabat tinggi, dan kemudian itu menjadi mimpinya sebagai orang yang ingin sukses di dunia. Tetapi ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dalam perang melawan Perancis dia kena mortir kakinya dan kakinya patah. Kemudian dia harus berbaring di rumahnya tanpa ada orang lain karena suasana perang, dan dia kepingin membaca buku, maka dia membaca buku Santo Fransiskus dan Santo Yakobus yang ada di situ. Dia kemudian mulai berpikir, Santo Fransiskus, Santo Yakobus, orang-orang yang meninggalkan kemegahan dunia untuk menjadi kesatria Tuhan, kesatria dengan kerendahan hati, kesatria dengan pakaian karung untuk berjalan kaki ke tanah suci, untuk berjalan kaki ke Yerusalem, untuk melihat lagi kapan Yesus, tempat-tempat di mana Yesus dibaptis, Yesus naik ke surga, Yesus dilahirkan, dan karya-karya Yesus. Jalan kaki dari Eropa sampai ke Asia, yaitu di Israel itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, berkecamuklah pergulatan itu antara sebagai perwira, orang yang sukses duniawi, dengan memperi istri orang-orang dari anak pejabat atau bupati, sebagai prajurit atau komandan yang disegani. Tetapi di sisi lain, dia juga mempunyai dorongan untuk menjadi prajurit superhero
dari Tuhan sendiri. Maka dia melatih kerendahan hati itu. Maka ketika dia berjaga semalam suntuk di depan patung Maria, dan kemudian sebagai seorang prajurit yang mengharap komandan yang sangat disegani, dia akhirnya melepaskan semua pedangnya, melepaskan baju-baju keperwiraannya, dan diberikan kepada pengemis. Dia berganti dengan pakaian karung, meminta-minta. Seorang perwira yang hebat akhirnya dan kaya dari keluarganya, akhirnya dia meminta-minta. Tentu ini orang-orang yang memang sangat sempurna di hadapan Tuhan, yang pada waktu itu masih di dalam pertobatan. Maka itu ajaran yang jelas bagaimana kita mencari mencari sebagai orang yang tahan banting, perwira di hadapan Tuhan, perwira di dalam kemanusiaan, perwira di dalam kebaikan terhadap orang lain. Bukan perwira yang menyombongkan diri di dalam Facebook dengan segala harta kekayaannya. Bukan perwira yang menyombongkan diri untuk mengupload segala pengalaman yang sukses-sukses, tetapi tujuannya untuk menyombongkan diri atau untuk menipu. Bukan perwira yang mengupload semuanya karena ingin dikenang kesuksesannya, kehebatannya. Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada seorang ibu yang mengupload bahwa dia membeli mobil baru di Facebook. Mobilnya mobil LCGC. Kemudian dia dengan bangga menunjukkan, saya sudah sukses, terima kasih dengan mobil barunya. Tetapi rupanya di dalam kolom komentar Facebooknya, ada seorang ibu muda juga yang kemudian berkomentar, "Tante, tolong dikembalikan utangnya dulu. Bisa beli mobil, kenapa tidak mau utangnya tidak dikembalikan? Semuanya dianggap seakan-akan lupa semuanya." Lalu buru-buru ibu yang membeli mobil LCGC itu menghapus postingannya karena malu. Dia ingin menyombongkan diri, punya mobil, beli mobil, tetapi ternyata masih utang yang belum dibayarkan. Maka akhirnya kesombongannya memukul dia sendiri menjadi malu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita tunjukkan bahwa salib akan kita hadapi kalau kita akhirnya dijanjikan kebangkitan oleh Yesus sendiri. Kegembiraan itu akan muncul ketika kita bertahan menghadapi masalah, kesedihan, salib, penderitaan, kegagalan dengan penuh kepercayaan iman bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.